selamat di sisinya, diterima Islamnya, kemudian juga kita Allah sembuhkan. Apapun cita-cita kita, keinginan dunia dan akhirat, Allah mudahkan. Allah sehatkan anak kita, istri kita, bagi kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang sedang kita cita-citakan, semoga Allah wujudkan. Al-Fatihah al-Hadi ini yang wali kudian dan soleha. Rahmat dari Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malam ini kita bahas tentang surat Yasin. Kemarin kita sudah bahas tentang surat Al-Alaq, surat Iqra. Intinya pertemuan kemarin itu bahwa intisari Iqra yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia dari sebuah darah yang awalnya dari air gagina, dari sebuah darah. Setelah Allah ciptakan manusia, Allah berikan kemuliaan dengan cara Allah berikan ilmu kepada manusia. Sehingga dalam ilmu itu manusia bisa melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu dengan usaha dan ikhtiar yang dibantu dengan ilmu yang Allah berikan, sehingga dia mendapatkan kemewahan, kehormatan dan sebagainya. Namun sudah karakter manusia biasanya ketika sudah dikasih kemuliaan oleh Allah melalui harta dan jabatan, kadang-kadang manusia suka kelewatan. Mereka sudah bahas ya. Innal insana layak. Nah, Allah perintahkan kepada kita agar kita berbuat demikian. Jangan kita keterlaluan sebagai manusia bahwa inna ila rabbika raj'a, bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah. Awalnya kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, pasti nanti pun kembali tidak akan membawa apa-apa pula. Maka Allah tegur itu dengan kalimat kala. Nah, kemudian Allah tegaskan pula ketika hidup itu selalu ada godaan dan selalu ada rintangan. Kata Allah, ketika Anda hidup harus mendirikan syariat Allah, meninggalkan syariatnya, kemudian tidak menjaga kewajiban Allah, Allah bilang apa? La tuti'hu, jangan dengerin, cuekin aja, lanjutkan terus perjuangan kita menuju akhirat. Wasjud waqtarib, segeralah bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita simpulkan garis besarnya adalah apabila kita mengalami kesulitan atau kita merasa dijauhkan dari Allah, segeralah mendekat, segera perbaiki ibadah kita. Ya, jika urusan kita mau Allah mudahkan, mau Allah gampangin, maka beresin dulu sholatnya, beresin dulu sujudnya. Karena kita nggak bahas sujud secara prinsip ya. Kita kalau mau bahas sujud secara prinsip itu luar biasa, Pak. Ada salah satu hikmah sujud itu yang dapat kita ketahui bahwa ada seorang ilmuwan Amerika, ya, namanya seorang dokter Wilson. Beliau awalnya non Muslim. Nah, dengan keilmuan yang dia miliki, dengan keilmuan yang dia punya, akhirnya dia meneliti tentang otak. Karena dia Wilson itu tentang otak. Nah, hasil kajian dia ditemukan bahwa di struktur otak kita ada suatu susunan saraf yang tidak bisa dimasuki darah. Kan kita paham darah itu bawa oksigen dan saripati makanan. Otak itu butuh oksigen dan saripati makanan. Otak itu tidak bisa menyerap darah kalau tidak sujud. Ini hasil penelitiannya seorang diagnosis. Nah, dengan penelitian dia, hanya sujudlah yang mampu membawa darah ke sel otaknya tadi. Dengan ilmu yang dia miliki, hidayah Allah, akhirnya beliau masuk Islam. Bahkan sekarang beliau itu membuka pengobatan dengan metode Quran. Itu karena sujud ya. Dan sujud itu ternyata bisa menyehatkan otak. Makanya jarang ditemukan orang-orang yang rajin sujud kepada Allah itu pikun. Itu pikun. Nanti kita akan bahas nih berkaitan dengan perubahan manusia ketika pada kondisi-kondisi tertentu Allah akan kembalikan kembali ya, ketika pikun bagaimana dan sebagainya. Ini akan kaitannya. Surat Atik ini akan berkaitan dengan surat Al-Alaq yang kemarin kita bahas tentang penciptaan manusia dan proses perjalanan menuju akhirat. Pada saat ini
Atin juga nanti kita akan simpulkan dikit dengan kondisi sekarang, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Israel. Ini berkaitan banget. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita bahas surat Atin. Surat Atin ini, Atin artinya apa tuh? Buatin. Ya. Surat ini dikenal juga oleh para ulama disebutnya dengan surat Watini. Nah, jadi ada yang bilang surat Atin, ada yang bilang surat Watini. Kenapa disebut Watini? Karena kalimat pertama awal suratnya adalah Watini. Ini terdiri dari 8 ayat. Surat ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ulama tafsir, para ulama itu mayoritas berpendapat bahwa ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Terbukti dengan pada ayat yang ketiga. Nah, disebutkan apa? Wahada baladil amin. Nah, ayat kedua. Ayat ketiga. Wahada baladil amin itu berkaitan dengan kota Mekah. Jadi bisa dikatakan bahwa ayat ini turun di kota Mekah. Saat itu berarti Rasulullah belum hijrah. Kembali lagi, surat Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu adalah surat-surat atau ayat Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, asbabun nuzul surat ini, jadi dulu Rasulullah itu lagi kumpul-kumpul nih, lagi ngebahas tentang nasib orang-orang yang pikun, orang-orang tua. Kalau kita sih sekarang belum pikun Pak ya, masih segar. Nah, orang-orang yang sudah pikun itu gimana nanti? Amal ibadahnya bagaimana? Karena kalau orang itu sudah tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, itu bagaimana nasibnya? Nah, awal ceritanya Rasulullah sedang membicarakan tentang masa tua, masa pikun, maka turunlah ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan demikian dalam sebuah hadisnya. Baik, kita akan coba kaji sedikit tentang surat Atin. Ya kalau hafal masih yakin sudah hafal semua ini di luar pala ya. Wadin wazaitun wa turi sinin ini kita hafal. Insyaallah kita akan coba kupas sedikit demi sedikit tentang makna kandungan yang terdapat dalam surat Atin. Nah, kalau bicara khasiat surat ini tidak ada hadis khusus yang membicarakan tentang fadilah surat Atin. Beda dengan surat lain. Juga tidak ada waktu khusus membacanya. Seperti surat-surat lain kayak Al-Kahfi juga Al-Jumu'ah gitu kan. Surat Yasin, surat Ayat Kursi, Al-Baqarah, awal Al-Kahfi itu ada semuanya fadilah-fadilahnya. Al-Fatihah, Qul Ijazul itu ada tuh hadis terpadu. Nah, untuk arti ini tidak ada. Tapi sempat diceritakan pula bahwa Rasulullah SAW ketika sedang musafir, sedang melakukan perjalanan, sahabat mengatakan bahwa beliau itu ketika di dalam perjalanan membaca surat ini ketika sholat isya. Nah, para ulama berpendapat bukan berarti kita kalau sholat isya harus baca surat ini, bukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau sholat isya itu baca surat itu tidak terlalu panjang. Karena apa? Karena badan ini sudah lelah, butuh istirahat, makanya baca surat jangan yang terlalu panjang. Beda kalau subuh. Kalau subuh usahakan baca panjang-panjang. Kenapa? Orang bisa istirahat. Habis istirahat kan seger ya. Ya bangun subuh juga. Ya, baca agak panjang. Nah, kalau maghrib baca surat pendek. Kenapa? Karena waktu maghrib sangat singkat. Sebelum syafaat Ahmad itu hilang harus sudah selesai. Isya itu diusahakan yang sedang-sedang saja lah kayak ini, ya kan? Kemudian ijazul, ya. Jadi jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena badan ini sudah lelah, sehari kita aktivitas, menjelang kita istirahat malam, sholat dulu. Sholat dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Wattini wazaitun itu artinya apa? Di terjemahan. Demi buah tin dan buah. Sampai bilang buah. Allah nggak nyebutin buah di situ. Allah cuma bilang buah tin demi tin. Apa tin? Bukan
masjid ya, mau masjid kamar mini itu masjid hati. Baik, para ulama